melihat apa ya, untuk sharing, untuk ngobrol buat bunda-bunda semuanya. Kalau kemarin mungkin bunda sudah belajar, sudah melaksanakan pembelajaran di rumah. Sekarang saya ingin tanya dulu nih dari guru-gurunya atau dari kepala sekolahnya. Coba tolong ceritakan apa sih pengalamannya daripada belajar di rumah. Yuk, silakan. Yang mau menjawab silakan angkat tangannya, dibuka mikrofonnya, dan bagi yang lainnya yang mendengarkan mohon di-mute, ditutup mikrofonnya supaya acara ini berjalan lancar, tidak ribut dan tidak berisik. Ya, silakan Bunda, mohon izin saya minta untuk bunda-bunda semuanya tolong di-mute. Di-mute ya. Kemudian apa namanya? Yang mau sharing, yang mau bercerita silakan juga. Silakan Bun. Ya, silakan, barangkali ada yang mau cerita nih tentang belajar di rumah nih. Gimana ceritanya gitu ya. Silakan Bunda. Pak Cendana bisa bertanya, Bun? Kenapa? Pak Cendana bisa boleh. Silakan. Boleh, dari Pak Cendana silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nur Hayati selaku pendiri dari Binaan 1. Saya Ibu Yani dari Paut Cendana. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami dan orang tua murid untuk sharing di hari ini. Merupakan satu kebahagiaan bagi kami kita bisa bersilaturahmi. Terima kasih pula kepada orang tua murid yang telah hadir di sini. Ada Mama Hafiz, kemudian Dinda, Ikai, kemudian Azlan, yang mungkin saya juga kurang teliti ya karena tulisannya agak ini. Oh, itu Sabrina. Ya, terima kasih sudah hadir dan dari kami juga. Kesempatan ini saya menyampaikan bahwa setelah 2 bulan berjalan BDR, sementara ini kami tetap melaksanakan home visit 1 bulan sekali. Nah, dan materinya kami antar atau kami kunjungi ke rumah sambil membawa materi. Dari materi itu nanti orang tua murid bersama putra-putrinya bisa belajar di rumah. Nah, pada saat home visit itu juga ada kesempatan kami bisa melihat keadaan siswa kami dan berkonsultasi bila ada sesuatu yang diperlukan. Kemudian di dalam 1 minggu 2 kali kami juga mengadakan Zoom meeting bertemu dengan anak-anak, bergembira, senam, karena kan ada anak baru yang belum pernah bertatap muka dengan kami, sehingga Zoom meeting itu kami rasakan sangat bermanfaat. Karena kita bisa bertemu dengan anak-anak, senam bersama, bernyanyi bersama, kemudian kita juga bisa melihat hasil dari materi yang telah kita berikan. Untuk sharing sementara itu saja, Bun. Barangkali dari yang lain ada saya berikan kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dari Bunda, dari Paut Cendana tadi sudah menyampaikan pesannya ya. Ganti nama gimana ganti nama? Alhamdulillah dari Paut Cendana sudah melaksanakan kegiatan, bahkan sudah melaksanakan kegiatan Zoom. Terima kasih Bunda ya, sudah serius, betul-betul serius untuk mengadakan pembelajaran di PAUD, walaupun mungkin saat ini belum tatap muka, karena memang betul untuk situasi sekarang itu memang kita belum ada tatap muka, baru masih pembelajaran jarak jauh, bisa kita gunakan melalui daring, bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan video, bisa menggunakan TVRI, bahkan ada juga yang melakukan visit, ya itu bagus, itu hebat ya, melakukan sebuah kegiatan
Kemudian anak-anak kita kunjungi bagaimana diberikan sebuah pembelajaran. It's good, ya. Terima kasih, Bunda. Ada lagi yang lain, silakan. Barangkali ada yang mau memberikan pengalaman. Dari PAUD Anissa, Bun. Silakan, silakan. Dari PAUD mana, Bunda? PAUD Anissa. Anissa, PAUD silakan. Anissa. Oke, silakan dari PAUD Anissa. Ya. Terima kasih, nama saya Bunda Lina. Kami sangat antusias sekali dengan pertemuan ini, walaupun jarak jauh ya, Bun. Ya. Anak-anak sangat antusias sekali belajarnya. Sekarang kita melalui handphone, kegiatan anak-anak divideokan, cara membantu orang tua, membereskan rumah, menyapu. Banyak sekali, anak-anak suka sekali. Dan kami setelah dikasih materi di handphone, kami juga memberikan bintang. Ya, anak-anak tetap semangat belajar di rumah, walaupun tidak tatap muka bersama bunda-bundanya. Padahal kami juga di sini kangen sekali pengen tatap muka sama anak-anak. Senang bersama gitu, Bun. Ya. Terima kasih atas kesempatan ini. Semoga PAUD Anissa tetap semangat walau jarak jauh belajarnya ya, Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda yang sudah memberikan testimoninya. Ternyata banyak juga orang tua yang merasakan senang ya, Bang, ketika memang anaknya ikut pembelajaran dengan menggunakan jarak jauh, ya. Iya. Ya. Oi. Bunda, saya berikan apresiasi untuk Bunda hebat ya. Berarti Bunda memang betul Bunda ini sangat memahami pentingnya pendidikan anak usia dini ya. Jadi pendidikan usia anak dini dirasakan sangat begitu penting sehingga Bunda begitu antusias juga untuk mengikuti pembelajaran walaupun pembelajarannya itu dilakukan secara jarak jauh gitu ya. Oke. Baik. Itu dari orang tua. Baik, satu lagi saya berikan kesaksian, saya minta dari orang tua boleh atau dari guru juga boleh. Silakan sampaikan, Bun. Silakan Bunda, barangkali ada yang mau. Bun, tadi PAUD Anissa dari bundanya, Bun. Guru mau menyampaikan? PAUD Anissa dari bundanya, Bun. Ya, silakan. Dari guru PAUD-nya. Dari Bunda Lina ya. Iya, tadi guru PAUD. Aku Bunda Lina. Baik. Dari guru PAUD Anissa. Oke, silakan Bunda. Tadi, Bun. Aku udah tadi. Yang tadi. Bukan orang tua murid. Ya. Ya, halo. Silakan Bunda. Iya, Bunda silakan. Halo Bunda, maaf baru bisa. Iya, bagaimana lanjut Bun? Lanjut. Bunda lanjut dulu, silakan. Ya, terputus. Dari PAUD Anissa terputus. Baik, sambil nunggu kalau gitu kita lihat dulu tayangan dari putra kita. Mudah-mudahan ini dari Pondok Kelapa ya. Karena Pondok Kelapa ini adalah termasuk yang banyak memberikan Bulunya belum ada. Oh, ini ada anak-anaknya yang ikut gabung. Alhamdulillah luar biasa ya. Iya, Bu. Iya, hebat. Oke, baik. Halo. Halo, Bu. Bunda. Duduk sini. Duduk. Ya, silakan.
Ya, sambil menunggu tadi jaringannya mungkin ya mati ya. Iya, susah banget dibukanya ya Bunda ya. Coba Bunda kan sambil nunggu ya, sambil nunggu tadi Bunda dari Bu Guru PAUD Anissa. Ada jatuh. Nah, lalu jadi ngapain? Ngapain? Bun, dari tayangan tadi, dari screen saya, ada nggak yang bisa memberikan sebuah pendapat? Kelihatannya sepele. Anak PAUD lari-lari kecil, lompat kecil. Ada yang bisa memberikan sebuah pendapat? Jaya. Kan? Sakti. Ada yang bisa memberikan pendapat? Ketika ada anak yang tadi Kurang jelas, videonya kurang jelas, Bun. oh, suara nggak jelas ya? Suara saya kurang jelas. Videonya, Bun. Videonya. Oh, tadi videonya. Oke. Videonya ya. Oke, baik. Jadi begini, Bu. Suaranya. Jadi gini, karena itu tadi kurang jelas ya. Jadi ada tayangan, ada anak siswa PAUD yang memang ketika itu dia sedang menggerakkan lompat-lompat, dia dapat tugas dari bu gurunya melalui orang tuanya, kemudian dia lakukan itu, dia lompat-lompat. Kira-kira ada yang bisa memberikan pendapat? Silakan Bu Guru. Ada yang memberikan pendapat Bu Guru? Saya Bun dari PAUD Harapan Bunda. Silakan Bunda, Harapan Bunda. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di PAUD kita juga melaksanakan seperti itu Bun. Jadi itu salah satu olahraga gerak senam anak di rumah. Jadi olahraga. Kita Senam. melakukan Iya. lompat dengan 2 kaki, lompat dengan 1 kaki, terus berolahraga. Kita udah lakukan seperti anak yang Bunda tunjukkan tadi. Ya. Jadi kita udah melaksanakan Bun. Iya, betul. Baik. Baik Bunda. Nah, itu saya percaya bunda-bunda semua pasti sudah banyak melakukan kegiatan itu ya, di mana guru-guru semuanya menstimulasi daripada usia PAUD ya. Sebentar ya Bu ya, saya mau screen share dulu nih. Bunda boleh dong dimatiin dulu semuanya. Mohon izin ya, saya mute dulu. Maka tidak akan dilakukan keraguan-keraguan itu oleh mereka. Walaupun ada yang sebentar ya Bun, saya kepingin menayangkan. Bunda boleh dimatiin dulu. Izin ya Bun, saya matikan dulu ya, biar nanti tidak berisik. Iya. Oke, sebentar dulu Bun. Foto Mbak. Ini mati ini dulu. Iya, Bunda tolong dulu dimatikan. Bunda Leli, halo Bunda Leli. Bunda Leli, halo. Ya, baik. Hari ini Bunda Leli belum kelihatan. Ada Bunda Nisa. Ada Bunda Nisa. Iya, ada Bunda Budi.
kelihatan tuh badannya. Ya. Oh. Ada Bunda Budika? Ya, Bun. Ya, baik. Bunda Budi, Iya. apa namanya? Mohon disampaikan kepada orang tua murid kira-kira Iya. apa yang menjadi kendala di anak-anak, di apa yang menjadi harapan daripada sebagai kepala lembaga di depan orang tua murid. Harapan kami selaku Ketua Lembaga PAUD Anissa, harapannya ya ingin orang tua bisa terlibat langsung dalam BDR ini, tapi kadang-kadang kendalanya itu karena kalau BDR itu kan harus melek teknologi ya Bun ya. Kadang-kadang itu kita kan orang tua banyak yang mengeluh, Bunda saya nggak bisa pakai Zoom, saya nggak ngerti gimana gitu. Jadi akhirnya cuman ya ada beberapa orang tua murid yang terlibat ataupun yang bisa mengakses Zoom itu, paling seperti itu. Kalau enggak paling kami dengan video call, Bud. Kalau video call kan insya Allah orang tua bisa lah dengan grup WhatsApp itu. Salah satunya ya itu aja. Terus juga kadang-kadang, aduh Bun, kita kan kebetulan mereka juga masih ada beberapa yang di kampung kan Bun. Bunda kita kendalanya di itu Bun, sinyal. Nah gitu, kalau di daerah ya kita maklum. Kalau untuk di Jakarta insya Allah lah masalah sinyal itu nggak begitu ini terkendala gitu. Tapi kalau yang di daerah itu orang gitu. Jadi ya menyarankan bahwa seperti tadi yang Bunda Yani sampaikan, kita memberikan tugas-tugas itu seperti ini yang dilaksanakan. Nanti orang tuanya ada yang mengirim foto, kalau perlu video mereka videokan tugas-tugas anak itu. Tapi kami selalu menyampaikan bahwa yang penting anak-anak tetap dalam kondisi mereka itu belajar, mereka itu mau ya pembiasaan belajar harus muka gitu. Saya rasa itu aja dari kami. Mungkin dari bunda-bunda yang lain, dari lembaga yang lain, monggo silahkan. Ya, Bunda, terima kasih Bunda Nurhayati. Baik, terima kasih Bunda Budi. Sebelum saya jawab daripada tanggapan dari Bunda Budi, kita lihat dulu, yuk kita lihat dulu mengapa pendidikan usia dini itu pentingnya. Kita lihat dulu. Pendidikan anak usia dini. Ya, itu bisa. Udah, saya bagi-bagi ke rumah. Soalnya bisa nggak mau berhenti di sangka pewarna bla 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 Korea. Tulisannya kurang jelas, Bun. Soalnya belum jelas, nggak jelas ya? Iya, betul, Bun. Oke. Suaranya kurang jelas ya, Bun? Iya, suaranya Prodi. Oke, baik. Putus-putus, Bun. Oh iya, ini kelihatannya sinyalnya kurang bagus. Saya kok ini hari ini kelihatannya kok putus-putus, ini sinyalnya nggak ini ya, lagi kurang bersahabat. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja. Minimal banyak informasi yang sudah tersampaikan. Bunda, dari tayangan tadi yang disampaikan, dari tayangan
barusan yang bunda-bunda lihat itu ada sebuah tayangan di mana pentingnya pendidikan anak usia dini. Saya melihat di sini yang hadir di sini sebanyak 38 orang. Kemudian mungkin di dalam satu room itu ada yang 3, saya lihat nih, ada yang 2, ada yang berempat, bahkan juga ada rata-rata satu room itu bisa diisi oleh 2 orang. Berarti diperkirakan di sini adalah yang hadir 50 orang. Berarti saya punya sebuah kesimpulan bahwa yang hadir di sini dari Kelurahan Pondok Kelapa, baik kepala sekolahnya, baik gurunya maupun kepada orang tuanya, berarti sudah memiliki kesadaran yang tinggi untuk mengadakan sebuah pendidikan. Pendidikan itu dimulai dari pendidikan anak usia dini. Kalau tadi Pak Ut, mengapa penting? Nah tadi, pendidikan anak usia dini itu penting. Pertama tadi, katanya dia bisa berinteraksi kepada yang lainnya. Nah dengan adanya anak-anak sekolah PAUD, berarti anak-anak di situ punya teman walaupun melalui Zoom. Orang tua mempunyai teman walaupun mempunyai Zoom. Orang tua mempunyai guru bisa mendampingi anak-anaknya walaupun barangkali melalui Zoom. Nah, artinya apa Bunda? Di sini ada keterkaitan secara emosional, secara hati. Kita banyak orang yang mendampingi kita, baik anak-anak kita maupun kita sendiri, untuk saling tukar pikiran, untuk saling berbagi, saling menerima informasi, saling memberikan informasi. Nah ini sangat-sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk anak-anak yang sedang usia PAUD, ketika dia dimasukkan di usia PAUD tadi, nah yang disebut masa emas disinilah distimulasi oleh guru-gurunya, oleh orang tuanya, oleh kepala sekolahnya. Kepala sekolah menyampaikan kepada gurunya, gurunya menyampaikan kepada orang tuanya memberikan lagi kepada anak. Bahkan tidak juga sedikit di mana guru-guru itu hadir untuk datang ke rumah, melakukan sebuah kunjungan ke anak-anak supaya mendapatkan pendidikan. It's good, ya. Bunda tadi sudah disampaikan oleh Bunda Budi, di mana harapan beliau adalah beliau menginginkan sekali kerjasama yang baik, kerjasama yang bagus antara orang tua dengan sekolah gitu, kerjasama gitu. Artinya apa kerjasama di sini? Di sini kita sama-sama tahu bahwa sekarang adalah kondisi pandemi. Kondisi pandemi saat ini mungkin sedang begitu kurang bersahabat. Artinya apa, Bun? Kurang bersahabatnya. Mungkin bukan tidak baik ya, atau karena memang situasinya seperti ini gitu ya. Jadi kita harus betul-betul memahami, harus betul-betul saling bekerja sama dengan bunda-bunda semuanya untuk melancarkan kegiatan pembelajaran ini. Ketika mungkin ada kepala sekolah atau lembaganya yang menyampaikan, Bunda, guru saya mau datang ke rumah. Nah, please berharap sekali bunda-bunda dengan tangan terbuka untuk menerima guru-guru kami. Karena itu tadi penting sekali usia PAUD, ya. Bunda mungkin bagi orang tua harus menyadari, harus mengakui bahwasanya guru di PAUD itu memang guru yang memang sudah dipersiapkan untuk mendidik anak, sehingga anaknya itu bisa lebih sabar, sehingga gurunya itu bisa lebih sabar menghadapi anaknya juga nurut kepada guru-gurunya. Bukan berarti orang tua itu tidak mampu untuk mendidik anak, bukan berarti anak itu tidak nurut dengan orang tuanya, juga bukan. Di sini kita sama-sama tahu bahwasanya orang tua memang belum dipersiapkan untuk mendidik anak, apalagi anak usia dini dengan benar. Dengan benarnya apa, Bun? Nah, kita ini secara jujur ya, kita ini jujur saja, kalau mau jujur gitu, bahwasanya memang
kita itu tidak dibekali dengan ilmu psikologi, tidak dibekali dengan ilmu pedagogi, tidak juga dibekali dengan bagaimana sih mendidik anak, komunikasinya juga tidak. Salahkah? Oh tidak salah ya. Tidak salah. Kenapa? Ya karena memang kita mendapatkan pendidikannya yang berbeda. Kalau guru-guru kan di samping juga dia mendapatkan pendidikan yang memang betul-betul untuk sekolah tentang keguruan, sementara kita tidak dibekali itu. Tapi nggak usah kecil hati, Bunda. Jadi kesempatan kali ini adalah kesempatan untuk kita belajar. Kesempatan kali ini adalah untuk sama-sama sama-sama sharing, sama-sama supaya kita paham bagaimana mendidik anak seperti itu. Nah, yuk sekarang kita lihat ya, kita sama-sama belajar pentingnya pendidikan anak usia dini. Kalau tadi disampaikan Pak Menteri, disampaikan oleh tadi ada tayangan video mengapa begitu penting, kita lihat mengapa penting ya Bun. Nah, penting tadi sudah disampaikan bahwasanya memang tadi bahwasanya pendidikan anak usia dini di usia 0 sampai dengan 6 tahun, nanti ada penambahan ada 7 tahun ya, karena wajib belajar sekarang SD adalah 7 tahun ke atas ya. Nah, itu di mana sel-sel otak untuk anak sangat-sangat pesat sekali untuk berkembang ketika mereka distimulasi. Stimulasi apa? Maksudnya ditumbuh kembangkan, dirangsang. Dirangsang gitu ya. Artinya dirangsang apa? Nah, kalau anak dia punya kecerdasan yang tinggi, tapi anak itu didiamkan saja, tidak direspon, tidak distimulasi, tidak dirangsang, ya, dia nggak akan berkembang begitu, Bunda. Jadi saya mengucapkan apresiasi dan bangga sekali kepada bunda-bunda yang ada di Pondok Kelapa, yang sudah menitipkan anaknya, mendidik anaknya ke PAUD, walaupun sekarang pembelajarannya secara daring misalnya, itu luar biasa. Berarti memang orang tua di Pondok Kelapa ya tadi saya sampaikan berulang-ulang ini bahwasanya di Pondok Kelapa ini sudah memiliki kesadaran yang cukup tinggi untuk hal pendidikan gitu ya. Mudah-mudahan dengan jenjang PAUD kemudian nanti ke SD dan seterusnya, dari PAUD sampai 6 tahun, nanti ada 7 tahun namanya pra sekolah dasar, ada nanti tapi PAUD juga, kemudian nanti SD. Nah, mudah-mudahan secara berjenjang itu anak mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang luar biasa, sehingga kelak nanti ketika dia menjadi sesuai dengan usianya bisa melaksanakan perkembangan yang betul-betul sesuai dengan perkembangan usianya. Dia memiliki karakter yang baik, kemudian dia juga memiliki tanggung jawab yang baik gitu ya. Orang tua nggak usah repot-repot lagi harus nyuruh, merintah, tapi lebih banyak pada dialog atau lebih banyak ngobrol, sehingga terjadinya sebuah pembelajaran yang baik gitu ya. Baik Bun, sekarang kita melihat dulu. Sebelum saya lanjutkan, saya titip pesan kepada bunda-bunda yang hadir di sini. Bunda-bunda, mama-mama, ayah, mama, papa, bunda semuanya, baik guru-guru pun di sini, ataupun orang tua yang hadir di sini, yang kebetulan mungkin hari ini sedang cuti, tapi bergabung di Zoom ya. Titip salam untuk orang-orang tua yang belum mendaftarkan anaknya. Monggo, silakan. Mohon segerakan anak-anak untuk mendaftarkannya ke PAUD. PAUD mana saja, karena ini sangat-sangat penting gitu ya. Mohon disampaikan, ini tidak main-main, bahwasanya pendidikan untuk PAUD itu sangat penting. Tadi saya sudah jelaskan. Nah, jangan sampai masa emas ini terlewatkan. Ya, nanti sharing-sharing ilmunya akan disampaikan oleh bu gurunya ya, bu guru dari PAUD masing-masing. Nah. Dari yang tadi saya sampaikan, ketika Bunda mengadakan pembelajar di rumah BDR, ya, nah itu dilakukan secara daring dengan menggunakan fasilitas IT,
masih banyak mengalami kendala antara lain ketersediaan gawai atau telepon, kuota, dan jaringan internet. Saya berpikir kalau di Pondok Kelapa, mudah-mudahan masalah gawai handphone tidak menjadi masalah. Tapi saya mau dengar juga nih nanti. Kemudian kuota juga tidak masalah, mudah-mudahan ya. Kemudian, nah kalau jaringan internet dimanapun ini tetap menjadi masalah. Termasuk salah satu contoh di sini nih saya hari ini. Hari ini, kemarin masih bagus, tapi hari ini, nah itu tadi turun naik lemah gitu. Nah ini termasuk jaringan internet gangguan. Nah ini kelemahan daripada BDR. Kemudian untuk masalah kondisi psikologis peserta didik. Nah ini juga keterbatasan orang tua untuk mendampingi anaknya dalam belajar, dan ancaman terjadinya kesenjangan mutu pendidikan yang semakin melebar akibat belum meratanya fasilitas IT. Ini termasuk permasalahan di BDR. Nah, seperti ini. Nah, dari permasalahan ini, dua permasalahan ini, saya minta pendapat daripada kepala-kepala lembaga PAUD. Tadi Bunda Budi sudah menyampaikan, barangkali ada hal yang lainnya. Dari PAUD Cendana juga tadi sudah menyampaikan, silakan barangkali ada yang lain yang mau memberikan masukan atau informasi. Ya silakan Bu. Silakan Bunda. Ini jaringannya. Ya, silakan Bunda, barangkali ada yang... Ya, silakan langsung aja, langsung dibuka mute-nya. Mute-nya langsung dibuka, kemudian tolong disampaikan, tolong berikan informasi. Coba Bunda. Ya, silakan Bunda. Bu. Bunda Emi, oh iya, Bunda Emi, silakan. Oke. Ya. Terima kasih untuk waktunya Bunda Nur. Kalau di kami, di PAUD Citra, kami membentuk grup WA untuk orang tua murid, Bunda yang mengajar, kepala sekolah memantau semua kegiatan pembelajaran yang ada di PAUD Citra. Biasanya untuk seperti tahun-tahun yang lalu, kami tetap menggunakan tema dan subtema. Tetapi apapun itu, kan dengan kondisi ya, dengan kondisi di setiap rumah masing-masing. Jadi memang segala sesuatu masih sama seperti tahun lalu, ya hampir sama. Jadi kalau seperti untuk bulan Juli misalnya, kami menggunakan tema aku, terus untuk Agustus negaraku gitu. Nah di situ seperti misalnya Agustus negaraku, subtemanya bendera atau temanya proklamasi misalnya. Diberi tugas seperti membuat bendera, misalnya bisa juga dari daun dan lain sebagainya. Dan seperti tadi bulan Agustus itu ada Idul Adha ya, Bun. Nah, kami menggunakan tema sama Idul Adha. Seperti tadi yang film tadi itu adalah murid kami dari PAUD Citra, menyanyikan gerak dan lagu, temanya Bapak Tani yang punya kandang itu. Nah itu kita tidak memberikan gambaran yang mendikte anak itu harus gerakannya bagaimana, tetapi kita hanya memberikan contoh lagu dengan gerakan dari kartun, kemudian anak-anak mengekspresikan sesuai dengan kemampuan anak. Yang penting anak itu bergerak sesuai dengan imajinasinya gitu. Begitu juga dengan
jika kami memberikan tugas, kami hanya memberikan pengarahan, misalnya memberikan petunjuk bahan yang harus disediakan apa, dan memberikan juga arahan-arahan bagaimana cara menggunakannya, hal-hal seperti itu. Kemudian orang tua bisa mengirimkan hasilnya melalui foto maupun video gitu. Dari situ kami selalu menghubungi orang tua untuk mengatakan kurang tidak ya, karena anak itu terus berkembang dan kami menghargai partisipasi orang tua kami, orang tua di PAUD kami, apapun yang anak-anak lakukan, tetapi dengan pesan tidak boleh dibantu oleh orang tua. Mungkin kalau di kami seperti itu. Tetapi kalau seandainya orang tua itu mengalami kesulitan, kami membuka kami hadir di PAUD di kantor untuk mempersilahkan orang tua berkonsultasi kepada kami. Bila mana orang tua itu membutuhkan kami untuk berkunjung, kami pun terbuka. Jadi semua itu kesepakatan dulu dengan orang tua. Siapa yang membutuhkan. Tetapi bila orang tua merasa cukup menangani mereka, itu sudah cukup bagi kami dengan pemantauan dari video yang mereka punya di PAUD Citra seperti itu. Ya, silakan Ya, masih ada yang mau disampaikan, Bunda Emi? Bunda Emi? Ya, lanjut. Ya, mungkin ya saya rasa dari saya mungkin sementara seperti itu aja. Jadi hanya kita memberikan tugas itu sesuai dengan tema maupun subtema, terus memberikan petunjuk kepada anak-anak bila mana orang tua mengalami kesulitan, kami membuka bisa hadir di PAUD dan berkonsultasi dengan kami. Bila mana orang tua itu membutuhkan kunjungan kami tentu akan bersedia, tetapi semua itu berdasarkan kesepakatan yang disepakati antara orang tua dan Bunda kelas atau dari kami PAUD Citra. Seperti itu, Bunda. Ya, baik. Kegiatan yang yang dilakukan oleh PAUD Citra gitu ya, karena memang sesungguhnya untuk sebuah sekolah atau lembaga atau satuan PAUD itu tidak lepas daripada kreativitas atau inovasi dari kepala lembaga PAUD-nya sendiri bersama guru-gurunya ya. Kemudian terima kasih Bunda Emi yang sudah menyampaikan informasi. Nah, Bunda-bunda semuanya, dari informasi yang disampaikan Bunda Emi, tentunya banyak inspirasi atau banyak sebuah gagasan. Oh, berarti saya kalau yang sudah melakukan dan sudah dilakukan itu it's good ya, bagus. Nah, bagi yang belum, barangkali informasi yang dari Bunda Emi ini menjadi sebuah masukan gitu untuk dilakukannya gitu untuk bunda-bunda semuanya. Karena apa? Sebuah lembaga tidak akan berhasil, tidak akan menjadi lebih baik kalau hanya dilakukan oleh kepala sekolahnya sendiri. Harus dilakukan oleh guru-gurunya juga, kerjasama. Dan orang tuanya juga tentu pastinya, gitu ya. Baik, ada lagi, terima kasih Bunda yang sudah menyampaikan informasinya. Kemudian saya PAUD Tunasria, Bunda. Ya, silakan. Dari Tunasria, Bunda Sapti, Mangga, Tunasria ya. Oke, silakan. Ya. Silakan Bunda. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Sapti, ya. Ya. Pada prinsipnya kami dari PAUD Tunasria, mungkin dari PAUD-PAUD lain juga sama seperti lembaga-lembaga lainnya, Bunda, hanya beda sedikit-sedikit. Kalau kami ingin sharing kepada bunda-bunda semuanya bahwa di PAUD Tunasria teknisnya dalam pembelajaran dari rumah atau BDR itu begini Bunda. Kami membuat jadwal di mana dari hari Senin sampai dengan hari Jumat itu supaya apa? Supaya semua guru terlibat dan semua aktivitas yang ada di
lembaga kami juga terlibat, baik itu guru, kepala sekolah, orang tua maupun murid-muridnya. Jadi begini Bunda, kalau kami dari hari Senin sampai Jumat itu kami jadwalkan. Misalkan Bunda Ika, Bunda A, Bunda B, Bunda C, Bunda D itu kebagian dari hari-hari tersebut Bunda. Jadi di mana saya mengajak para guru itu untuk membuat kreativitasnya dipacu di situ. Jadi menstimulus juga bukan hanya kepada murid, tetapi juga kepada guru-guru, di mana guru-guru saya berikan keleluasaan untuk membuat kreativitas pembelajaran, tetapi tidak keluar dari tema dan subtema yang disajikan, di mana mereka harus berusaha bagaimana supaya bisa menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan, aman, dan membahagiakan anak-anak, juga tidak menyulitkan orang tua, Bunda. Jadi begini, kalau besok misalkan ada pembelajaran dibuka kelas dari Bunda A, jadi sebelumnya kami sudah menginfokan bahwasanya anak-anak, para orang tua murid, bahwasanya besok ada kelas Bunda A loh ya. Jadi mohon disiapkan segala sesuatunya untuk anak-anak siap menyambut dan memasuki kelas Bunda tersebut. Contohnya misalkan dari suatu tema itu, Bunda Ika membuat kreativitas yang sesuai dengan tema dan pembelajaran, materi kegiatannya menyambung Bunda. Dari mulai KD, mulai dari materi pembelajaran, rencana kegiatan supaya menyambung, tetapi itu juga agak fleksibel. Karena apa? Di dalam situasi kondisi pandemi seperti ini, kita tidak terlalu kaku dalam melaksanakan, karena apa, mereka kebanyakan di lingkungan kami banyak yang bekerja orang tuanya, jadi tidak bisa untuk kelasnya itu jam berapa dipastikan, tetapi tetap kita melalui virtual, melalui daring untuk berkomunikasi melalui video kiriman, melalui foto, dan melalui Zoom. Nah, untuk mengukur bagaimana antusias anak-anak, yaitu kami menunggu respon dari mereka. Nah, ternyata responnya baik sekali, Bunda. Ada yang menanyakan bahwa besok ada apa, Bunda? Besok kegiatannya apa lagi? Besok kita harus menyediakan apa? Dan setelah itu mereka semua mengupload hasil karya mereka, kegiatan mereka melalui video dan foto. Dan itu terus Bunda, besoknya giliran Bunda yang lainnya, besoknya berikutnya Bunda yang lainnya lagi. Jadi itu selama 1 minggu kami isi, insya Allah dari Senin sampai Jumat. Terus nanti ganti tema lagi. Nah, untuk kegiatan yang bersifat tatap muka, karena di lingkungan kami juga masih merasa belum aman dan nyaman, maka kami juga tahu diri untuk permisi dulu kepada orang tua murid, tapi mereka di lingkungan kami masih agak khawatir. Jadi kita maksimalkan melalui BDR secara virtual itu, apapun kita sajikan supaya anak-anak itu terangsang dan menantikan kelas yang berikutnya. Begitu Bunda. Terima kasih sharing dari kami, dari PAUD Tunas Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bunda-Bunda semuanya. Tadi sharing dari Bunda Sakti itu dari PAUD Tunas Ceria ya, itu bagus sekali ya. Sama dari yang sebelum-sebelumnya, dari Bunda Eni, dari Bunda Budi, dari PAUD Cendana juga tadi sudah ya. Artinya ya tadi dari sharing-sharing tadi, mudah-mudahan bagi bunda-bunda dari PAUD mana yang kira-kira tidak berkenan ketika pembelajaran itu dilakukan bisa memahami. Atau juga mungkin ketika
dari misalnya Bunda Sapti menerapkan tentang sebuah pembelajaran tapi tetap menyenangkan ya, juga bisa diterima bisa diikuti oleh kepala-kepala lembaga PAUD lainnya. Intinya bahwasanya untuk kegiatan belajar dari rumah ini, untuk situasi sekarang ini tidak harus seperti apa yang di kurikulum, bebas ya. Diantaranya tadi tuh Bunda Sapti sudah menyampaikan, kita bebas. Pokoknya yang ada di sekitar rumah, misalnya tadi ada Bunda Emi, ada anak yang lompat-lompat gitu kan. Nah itu, terus ada juga saya terima foto dari PAUD Harapan Bunda RW 5 gitu ya, ada anak yang memang memperkenalkan sebuah tanaman gitu ya, lingkungan di situ ada pohon, ada daun warnanya apa, bentuknya apa. Nah itu juga bagus sekali gitu ya. Harapan Bunda RW 5. Ini saya lihat kepala sekolahnya siapa ya, Harapan Bunda RW 5 ya? Sumiati bukan? Bunda Sumiati, Bun. Sumiati. Bunda Sumiati, Bun. Kebetulan Bunda anak Sumiati. Nah, itu bagus sekali saya lihat. Nah, itu adalah salah satu contoh. Boleh buat izin ya, Bun. Sebelumnya saya bisa nampilkan itu dulu sebentar. Sebentar ya, Bun. Izin dulu ya, Bun, sebentar. Saya nampilkan itu dulu. Iya. Nih, ada di situ bagus. Harapan Bunda. Iya, Harapan Bunda. Sebentar, ini loadingnya lagi lola ini. Sambil nunggu dulu. Bunda Leli, apa kabar Bunda Leli? Sambil nyapa-nyapa deh nih. Sambil nyapa-nyapa. Ini saya sambil lihat dulu ya. Ini Bunda Leli menghilang ini. Mudah-mudahan tetap mendampingi kita ini ya sebagai Pokja, Ketua Pokja 2 yang dari Wali Kota. Nah, ini beberapa kegiatan. Nah, ini saya lihat nih dari, nah ini. Nah, ini bagus sekali. Nah, oke. Kira-kira, nah ini dulu deh, ini aja dulu ya. Oke. Nah ini nih, bantuin mama siramin tanaman biar tumbuh subur ya teman. Nah ini kan kalimatnya. Ini ada nggak anaknya di sini? Dari PAUD Harapan Bunda RW 5. Nah, ada Resti, Bun, anaknya. Ini kan bagus sekali nih. Nah, ini bagus sekali dari contoh gambar ini. Nah, artinya apa? Jadi tidak selalu yang namanya belajar itu harus ada di buku. Tidak. Nah, bisa lihat di pohon. Nah, dia belajar nyiram, dia bantu mama. Dengan adanya dia membantu mama, berarti kan di sini melatih ya. Ini melatih anak supaya pertama tadi ini latihan saraf sensorisnya, dia kalau nyiram tuh harus bagaimana supaya nggak berantakan gitu kan. Oh iya, dia kalau nyiram itu harus pelan-pelan supaya airnya nggak berantakan seperti itu. Nah ini dia pakai gayung, dia dari gayung ini dia bisa mengenal, wah internet nih. Dari pegang gayung sendiri itu dia bisa mengenal warna hijau. Kemudian lihat potnya, oh warnanya potnya bulat, warnanya hitam, daunnya warnanya hijau seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh. Oke, barangkali ada contoh lain. Bunda Leli, barangkali ada yang mau disampaikan, silakan Bunda Leli. Dari contoh-contoh bahwasanya anak itu belajar tidak harus selalu dari buku, gitu. Ya, silakan. Bunda Lelinya nggak ada ya? Oke, saya ambil contoh yang lain. Ya. Nah, ini ada sebuah contoh
Saya senang. Nah ini nih. Ini saya ambil ini. Mudah-mudahan mamanya ada di sini nih dan gurunya ada di sini nih. Kelihatan? Kelihatan? Nggak ada, Bun. Kelihatan ya? Ah, nggak ada, Bun. Nggak ada. Belum. Nah ini bu gurunya ada di sini? Nggak ada. Di PAUD Harapan Bunda ada, Bun. Nggak ada. Oh nggak ada. Oke. Nggak ada videonya, Bun. Gambarnya belum Nggak ada videonya. Oh nggak kelihatan? Nggak ada gambarnya, Bunda. Oh. Belum. Lagi nunggu, Bu. Oke. Iya. Dari tadi gambarnya nggak ada, Bunda. Oh ya, baik. Baik, kalau gitu. Oh, berarti tadi anak yang megang pohon pun nggak kelihatan gambarnya ya? Nggak ada, Bunda. Jaringan nggak ada. Bunda. Oke, ya udah. Saya ulangi lagi nih, yang gambar ini nih. Ya, itu. Ya, gambar ini saya berikan contoh nih dari Harapan Bunda. Anaknya ada ya? Nah, ini kan keren banget gitu ya. Nah, ini kan keren banget nih. Tuh. Dari sini dia bisa belajar bagaimana dia menyiram. Kemudian dia dari sini dia bisa melihat warna gayungnya hijau. Kemudian supaya nggak berantakan, nyiramnya bagaimana? Harus pelan-pelan ya, Mah. Nah, mesti kan seperti itu. Nah, dari situ kan oh iya. Nah, seperti itu. Terus pohonnya ada batangnya, ada daunnya, gitu kan seperti itu ya. Nah dari sini dia bisa belajar. Nah ini berarti tadi anak distimulasi, dirangsang supaya dia untuk berbicara. Oh iya Mah, kalau nggak berantakan gimana sih? Oh pelan-pelan ya Nak. Oh ya airnya pelan-pelan. Dia kan jadi pelan-pelan, nggak asal siram kan, seperti itu. Terus megang ininya gimana caranya? Gayungnya gitu. Terus warna daunnya mana? Oh ya ada hijau, ada kuning gitu kan. Dia akhirnya dia kan bisa berimajinasi sendiri seperti itu. Nah, ini kira-kira untuk masalah ini. Kemudian nih, ada lagi nih ya. Saya ambil sebuah gambar, ada lagi contohnya ya. Ini saya close dulu nih. Saya close dulu. Nah, ini. Mudah-mudahan di sini bundanya ada. Iya. Sebentar ya Bunda. Oke. Mudah-mudahan di sini bundanya juga ada ini. Kayaknya jaringannya nggak bagus juga nih. Oke. Saya ambil yang ini contoh lagi nih. Tolong saya mohon diberikan informasi apa nih yang diharapkan dari kegiatan ini. Nah, ini ada Bu Guru. Nah, ini nih ya. Ini ada Bu Guru, ada Mama, ada anak. Nah, ini kan mungkin kunjungan ya, kunjungan ke rumah ya untuk anak usia dini. Ya, barangkali yang mengirimkan gambar ini bisa diceritakan. Silakan. Adakah yang hadir yang mengirimkan gambar ini? Saya, Bun. Oh iya. Bunda Nani ya? Oh, saya sama Bunda Desi itu, Bun. Oh iya, gimana Bunda Nani? Iya, itu saya berkunjung ke rumah siswa. Jadi di situ saya sambil memberikan tugas ya, Bun ya, untuk dia kerjakan di rumah. Juga sambil memberikan pengertian bahwa sementara kita sekolahnya seperti ini ya Nak, nanti Bunda minta kita lewat video call, juga mereka membuat kegiatannya. Saya sebutkan hari ini kita setiap hari kan saya share itu Bun, tugasnya apa aja gitu kan. Misalnya hari ini temanya mereka membuat sarapan, mereka makan sendiri, doa mau makan, terus membantu Mama menyiapkan makanan di dapur, memasak gitu. Jadi mereka motong ngupas gitu ya dengan sesuai kemampuan mereka gitu. Jadi seperti itu yang kami ini dan jadi mereka
oh iya Bunda, aku nanti bantu Mama masak, aku nanti bantu cuci piring, aku nanti cuci tangan ya Bun. Ya. Jadi dari seperti itulah yang kita sampaikan kepada mereka gitu Bun. Oke. Nah mereka tuh antusias sekali gitu. Ya? Ya. Ya Bunda. Oke, baik. Bunda Nani bagus ya, hebat. Ya, hebat. Artinya apa? Di sini memberikan sebuah pembelajaran kepada anak sesuai dengan saat itu, dengan lingkungannya. Ya nggak apa-apa, betul. Ke dapur misalnya, diajarkan mencuci piring, misalnya walaupun airnya di sana sini berantakan, misalnya ya, seperti itu. Kemudian misalnya ketika ibunya sedang, katakanlah sedang buat kue, misalnya pastel, risol, biarkan saja mereka megang-megang sendoknya, pegang bahannya, nggak apa-apa, diberikan sedikit gitu ya. Artinya kan di situ dia mendapatkan sebuah pembelajaran dan itu sangat menyenangkan buat anak. Dan nanti dengan adanya pembelajaran demikian, yang menurut orang tua katanya, aduh nih anak yang belum tahu, maaf ya mungkin kalau bahasa saya aduh ini anak cuma berantakin aja misalnya. Sebetulnya mereka bukan berantakin Bun, mereka itu sedang berimajinasi untuk mendapatkan ilmu itu. Jadi kira-kira itu Bun. Nah itu daripada contoh Bunda, daripada contoh yang dilakukan oleh Bunda Nani ya untuk membelajarkan anaknya. Oke. Terima kasih Bunda Nani. Ada lagi yang lain? Sama-sama Bun. Ya, sama-sama Bunda. Terima kasih. Ada lagi. Suara apa itu? Ini suara apa ini? Saya matikan, maaf ya. Maaf nih, saya matikan dulu ya. Oke. Saya matikan dulu, nanti kalau ada yang mau mengajukan sebuah informasi silakan. Baik, saya lanjutkan Bun. Saya lanjutkan tadi dari dua masalah tadi, pentingnya belajar dari rumah ya. Kemudian sekarang kita tengok lagi. Tadi permasalahannya tadi sudah, kayaknya masalah handphone di Pondok Kelapa nggak masalah, kuota nggak masalah, kecuali jaringan internet mungkin karena ini mungkin secara umum ya. Nah, banyak keluarga yang belum memahami urgensi belajar dari rumah sehingga tidak mendaftarkan anaknya ke PAUD. Ya, kalau ini mungkin alhamdulillah untuk Pondok Kelapa tidak menjadi masalah. Dan ini nanti akan saya sampaikan kepada Direktorat PAUD ya, Kementerian Kemdikbud, bahwasanya untuk di kecamatan di Jakarta Timur, khususnya di Duren Sawit, wabil khususan lagi di Pondok Kelapa, ini tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena orang tua di Pondok Kelapa umumnya sudah memahami pentingnya pendidikan anak usia dini. Nah ini ya. Nah sekali lagi saya titip pesan buat bunda-bunda, mama-mama semua ya, Mama Zen di kantor, Mama Mary, kalau misalnya sedang di kantor atau sedang di RW atau di mana saja misalnya, tolong saya dibantu untuk diinformasikan pentingnya pendidikan anak usia dini gitu ya. Nah, kemudian Bun, banyak guru yang masih gamang dan tergagap menjalankan PAUD dari rumah. Ternyata di Pondok Kelapa tidak demikian. Bun, saya kasih informasi nih. Kemarin saya rakor di Kemdikbud, Kementerian Pendidikan dengan Direktorat, itu mereka menginformasikan bahwasanya mereka sedang memprogramkan edukasi penguatan kepada orang tua bahwasanya pentingnya pendidikan anak usia dini. Alhamdulillah untuk di Jakarta Timur, Duren Sawit, Pondok Kelapa sudah melaksanakan. Berarti kita sudah lebih dulu ya, lebih dulu melakukan kegiatan ini. Kenapa ide ini? Ide kami, saya penilik, kepala sekolah, kemudian guru-guru, mohon izin ini saya lanjutkan, ini sedang azan ya. Sedang azan. Kemudian bersama guru-guru, stop dulu kali ya, izin ya, stop dulu ya Bun, ini sedang azan ya. Ya.
Saya stop dulu Bun, izin Bun. Nggak lama kok, paling 2 menit. 1 menit. Ya, baik, saya lanjutkan. Azannya sudah selesai. Kita lanjutkan, Bunda. Ya, Bunda, terima kasih. Bunda masih sabar untuk menunggu. Ya, baik, saya lanjutkan. Bun, nah saya lanjutkan lagi. Jadi, nanti bunda-bunda orang tua akan mendapatkan juga panduan. Panduan apa sih? Bagaimana berkomunikasi dengan anak, bagaimana orang tua memiliki pemahaman tentang pengasuhan yang positif, guru-guru juga nanti akan diberikan panduan gitu. Kalau sekarang, nah kita sharing, kita belajar dari kepala sekolah yang satu, kepala sekolah yang lain, saya berikan informasi, kemudian dari teman-teman juga, nah itu yang kita berikan. Nah, saya lanjutkan lagi Bun. Banyak guru yang masih tergagap. Ternyata di Pondok Kelapa, oh tidak. Buktinya saya lihat dari beberapa keterangan Bunda Sapti, Bunda Nani, kemudian dari dari Cendana tadi, kemudian dari dari Bunda Emi. Ternyata bunda-bunda semuanya luar biasa, hebat gitu ya. Dan di sini saya lihat antusias sekali gitu untuk mengikuti kegiatan ini. Artinya apa, Bun? Berarti bunda-bunda ini termasuk orang yang memang haus dengan ilmu. Dia selalu ingin belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Buat yang terpenting adalah, yang terpenting adalah ketika anaknya, ketika kita sebagai guru, kita sebagai orang tua, di mana sekarang pendidikannya adalah orang tua dilibatkan untuk juga memberikan pembelajaran ke anak. Nah, di sini mungkin yang perlu kita pahami bersama adalah bahwa anak di dalam keluarga, nah di sini nih, Bunda kenapa begitu antusias? Mungkin karena Bunda tadi yang saya sampaikan tadi, memahami pentingnya pendidikan untuk anak usia dini. Pentingnya juga anak mendapatkan perlindungan. Nah, sehingga anak dididik dengan baik. Kemudian anak juga diberikan kasih sayang, bekerja sama dengan kepala sekolah atau gurunya untuk mendidik anak, sehingga ketika tidak ada cerita orang tua yang KDRT dengan anaknya, anak dibully, nggak ada lagi cerita itu. Jadi bahasanya juga bagus gitu, baik di dalam mendidik. Nah, kira-kira itu Bun. Jadi di sini nih Bun, fungsi keluarga di samping yang lain-lainnya memperhatikan ini, agama, sosial budaya, ekonomi, kemudian juga pelestarian lingkungan, kemudian juga, nah ini yang penting di sini nih, kasih sayang, perlindungan. Nah, Bun, di sini kita sebagai orang tua, sebagai guru, nah ini Bun, penting sekali di dalam mengasuh anak, penting sekali memahami ini Bun, kesiapan orang tua untuk mendidik anak. Jadi kalau orang tua tidak siap secara mental, yang terjadi tadi, anak-anak akan dibully oleh orang tuanya, mendapat perlakuan yang
yang tadi mendapat perlakuan KDRT misalnya, seperti itu. Tapi ketika orang tua itu sudah siap dengan peranannya sebagai orang tua untuk mendidik anaknya, maka yang dilakukan adalah dia melakukan sebuah pengasuhan yang positif, yang baik terhadap anaknya. Kira-kira demikian, Bun. Baik, Bunda, dari sini ada yang mau di-sharingkan atau ada curhat-curhatnya lagi, silakan. Ya, silakan Bunda. Dari ya, Bapak Ibu, kayaknya kita belum foto bersama. Saya ambil dulu foto ya, sambil nanti siapa yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Yuk, kita foto dulu ya. Nanti. Baik, Bu. Oke, cheese. Ade Santi. Nah, Ade Santi Damayanti senyumnya manis banget. Nah, tuh. Iya. Kemudian ada Dede mana lagi nih? Dede Zahra. Iya, saya ulang lagi ya. Dede Zahra. Dede Mary, Dede siapa nih putrinya Bunda Mary ya? Oke. Oke, kemudian saya ke layar 2. 1, 2, cheese. Ini nanti saya kirim, Bun, ke direktorat. Nanti lihat Facebook saya, lihat Instagram saya, nanti semuanya akan muncul. Ada Revana. Iya. Oke. Mama. Ada Revana. Ada Zahra. Oke. Kemudian saya ambil di layar yang lainnya. Oke. Baik, silakan yang mau diskusi. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ayanda yang hebat ini. Haus ilmu. Kamu kelas nih. Ya, silakan Pak. Selamat sore, Ibu Nuryati dan seluruh Ibu Kepala PAUD dan orang tua siswa yang saya hormati. Alhamdulillah untuk sore hari ini bisa berkumpul sesuai agenda kita PDR untuk 5 lembaga di Pondok Kelapa. Di PAUD kami Mawar Ceria kita agendakan ada home visit itu selama 1 minggu atau 5 hari itu 2 pertemuan. Jadi berhubung siswa tahun ini cukup sedikit, jadi kami kelompokkan ada 2 tempat, satu di rumah salah satu guru dan satu lagi di rumah orang tua siswa. Nah, itu berjalan rutinnya hari Senin dan hari Rabu. Kami mengadakan itu karena kami anggap untuk komunikasi dan hubungan komunikasi dengan orang tua siswa itu selama ini cukup jauh. Maka dari itu kami adakan kelompok belajar kelompok. Disuruh keluar dulu. Ya, alhamdulillah, terutama yang siswa-siswa baru itu lebih antusias dalam belajarnya dibandingkan di awal 2 minggu pertama kami coba hanya dengan WA group, kurang menggembirakan. Ya, tapi dengan ada belajar 2 kelompok, alhamdulillah lebih bagus lagi komunikasinya. Orang tua siswa maupun siswa bisa berinteraksi langsung dengan para guru-gurunya. Ya. Selanjutnya mengenai tema, ya sebagaimana sekolah-sekolah yang lain,
ya kami agendakan sesuai RPPM di era pandemik. Jadi hanya sampai RPPM kita buat untuk 2 minggu sekali. Jadi kita agendakan, langsung begitu hampir selesai langsung kita buat lagi untuk agenda minggu berikutnya. Ya, tahun ini sangat sedikit Bu untuk PAUD Mawar Ceria siswanya. Iya. Tapi hebat. Tapi alhamdulillah tidak mengurangi ya semangat kami guru-guru maupun seluruh siswa untuk mengadakan kegiatan belajar di PAUD Mawar Ceria. Ya, Bu. Demikian mungkin Bu yang kami sampaikan. Hebat. Iya. Hebat ya. Terima kasih. Ini luar biasa ya. Kita berikan aplaus dulu deh buat Pak Muklas. Begitu semangatnya ya. Dan bunda-bunda semuanya untuk dari PAUD Pondok Kelapa ya. Hebat semuanya. Nah, ini luar biasa. Ini masukan yang bagus sekali ya. Mungkin ini menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya, gitu ya. Oke. Pak Muklas, kira-kira yang membuat mereka begitu antusias, maksud saya gini, di awal itu kan belum ada siswa, itu kemudian tiba-tiba mereka mendaftarkan anaknya untuk ke PAUD. Kira-kira apa tuh kiatnya? Ya, ini Bu, kalau untuk siswa ini kan ada yang naik kelas dari A ke B, itu saat ini hanya 5 anak, terus sisanya itu baru dan termasuk yang kelas B. Tapi untuk pembagian kelasnya tadi mengikuti area terdekat. Misalnya, ya ini beda RT ya, jadi biar nggak terlalu jauh dari tempat tinggalnya menuju tempat kelompok belajarnya. Untuk yang siswa baru, ya walaupun sudah terlambat, waktu itu setelah Lebaran awal Juni saya pasang spanduk PSB penerimaan siswa baru di pinggir jalan dekat PAUD kami. Terus di acara pembagian rapot ke orang tua juga kami sampaikan untuk ya mengajak mungkin ada saudara atau tetangga yang usia PAUD untuk masuk ke sekolah kami, ya, dan juga orang tua yang baru-baru ini juga kita sampaikan, ya, walaupun 1, 2, 3, ya alhamdulillah ada yang masuk. Gitu. Hebat ya. Luar biasa ya, Pak Muklas, upayanya itu luar biasa. Artinya tidak henti-hentinya untuk terus menyampaikan, mempromosikan bahwasanya ini loh PAUD itu penting. Bahwasanya ayo kita masuk ke PAUD. Itu hebat ya. Terima kasih Pak Muklas, mudah-mudahan iya mudah-mudahan buat bunda-bunda yang anaknya sudah masuk juga tidak bosan ya ketika menghadapi situasi seperti ini, kita mengadakan pembelajaran seperti ini, karena saya lihat guru-gurunya itu semangat-semangat luar biasa sekali. Pokoknya Bun, Mama, Ayah, untuk bunda-bunda itu yang mengajarkan anak putra-putri bunda itu pokoknya luar biasa, tidak ada duanya. Satu hal yang ada di pikiran bunda-bunda itu hanya sebuah mimpi bahwasanya 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang, ini anak sekarang adalah menjadi generasi emas. Itu yang diharapkan ya. Kita doakan Bunda, Mama, Ayah, semuanya, kepala-kepala sekolah yang ada di Durensawit, khususnya di Pondok Kelapa, mudah-mudahan sehat. Amin. Ya, amin ya Rabbal alamin. Ya. Amin. Terima kasih. Berkah hidupnya. Pemilik nih Mak, orang dinas, wali kota. Mudah-mudahan. Ya Bun, ya Bun. Ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan diberikan keberkahan hidupnya.
Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan anaknya, generasinya juga sama ya, juga bermanfaat untuk anak bangsa, negara. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Dan Amin ya Rabbal tentunya, Alamin. amin. Dan tentunya, Bunda Tobing. ya, dan tentunya anak didik kita juga menjadi anak yang pandai, yang cerdas, anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, dan juga selalu menghormati orang tuanya. Amin. Amin. Menghormati orang tuanya, mendoakan orang tuanya. Amin. Ya Robbal Amin. Alamin. Bu Tobing, terima kasih ya. Amin. Sudah Iya, bisa Bu. bergabung. Iya, senang sekali kami bisa berjumpa dengan bunda-bunda semuanya. Ya, baik. Ada lagi sebelum kita tutup? Ada lagi? Cukup, Bunda. Cukup. Kapan lagi, Bun? Kenapa, Bunda? Kapan lagi kita Zoom lagi? Kapan lagi, Bu? Sering-sering, Bun. Lagi. Nanti kita atur lagi ya. Kita atur lagi. Baik. Nanti kita atur lagi, Bunda Tobing. Nanti kita evaluasi foto-foto, video yang sudah dibuat, kirim ke Bu gurunya. Nanti kita akan tampilkan, gitu ya, Bunda ya. Baik, Oke, Bun. Baik, Bunda Tobing. Di sini Bunda Restu, Bunda Lina, Bunda Mary, Bunda Isti, Bunda Santi, Bunda Sudarini. Nah, ini dari PAUD Dahlia ini. Kemudian Pak Muklas ya, terima kasih banyak masukannya. Bunda Nani juga terima kasih masukannya. Sama-sama, Bun. Sama-sama, Bunda. Guru-guru dari PAUD Mawar Ceria juga terima kasih. Sudah banyak yang hadir. Bunda Zahra, Bunda Karni, kemudian dari Bunda siapa nih yang masih aktif ya, masih bergabung di sini dari PAUD Cendana. PAUD Cendana luar biasa, keren-keren foto-fotonya, video-videonya saya terima. Bunda Emi juga luar biasa. Untuk Bunda Emi dengan PAUD Cendana, selamat karena kemarin mendapatkan sebuah penghargaan, apresiasi dari kementerian, dari direktorat. Terima kasih, Bunda. Mengirimkan, di mana saat itu pihak kementerian hanya minta PAUD yang sudah akreditasi. Nah, itu yang saya kirim. Bagi yang belum, tunggu dulu, tergantian ya. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin apabila tidak berkenan. Bunda Sapti luar biasa, semangat sekali foto-foto videonya ya. Saya bangga, saya senang sekali untuk bunda-bunda hebat semuanya ya. Terima kasih. Sama-sama, Bun. Maaf lahir batin, kami Terima mendoakan kasih, Bunda. kesehatan. Terima kasih, Bunda. Maaf lahir batin, Bun. Terima kasih, Bunda. Ya, Bunda. Sehat Sehat selalu, Bunda. Sukses selalu. Sehat ya Bulan semuanya, Raya Bunda. Kita semuanya ya. Sehat selalu kita semuanya. Jauh-jauh COVID ya, Bunda. Assalamualaikum. Selamat sore. Selamat sore. Sore, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau ngobrol-ngobrol silakan, masih ada waktu. Saya izin sholat ya. Oke. Udah, Bun, udah asal. Bunda Emi. Halo. Bunda Tobing, apa kabar? Hai. Apa kabar semua? Baik. Semoga kita tidak ada corona ya. Halo. Cepat selesai coronanya ya. Iya. Hati-hati Bu, jangan lupa pakai masker ya Bu. Tapi kalau di kamar tidak usah pakai masker. Mana lah? Kaila, mana Kaila, mana Kaila? Halo. Kaila, mana Kaila? Revana mana nih? Terima kasih, Revana. Ada Revana, ada Kaila, dadah Bunda Lina, Bunda, dadah. Sampai jumpa. Assalamualaikum.